Oke, berikutnya Pak terkait ada lagi yang dari Facebook Tribuners mengatakan bahwa masih lagi soal-soal Ferdinand ini. Bagaimana statusnya Ferdinand dipinjamkan atau dijual ke PSMS Medan Pak? Nah, mungkin satu lagi kita bahas di situ Pak. Cuman dipinjamkan setelah selesai putarannya Liga 2, Ferdinand akan kembali ke PSM. Saya jamin itu, saya garansi full itu. Betul. Artinya memang saya sempat dari Tribun Medan mengatakan bahwa dia memang bercita-cita setelah 13 tahun tidak pernah membela klub tanah leluhurnya Pak Api, katanya begitu. Betul. Siap. Oke Pak Api, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya terkait dengan kesiapan tim ya. Mungkin nanti kan Pak Api tadi sudah menyatakan bahwa PSM akan bermain atau mengambil kandang home base di Stadion Sultan Agung Bantul ya di Yogyakarta. Terkait dengan kondisi di sana Pak, apalagi tidak ada penonton dan mungkin nanti lebih banyak ke live streaming semua Pak ya pertandingan. Nah, bagaimana dengan manajemen mengantisipasi tidak ada pemasukan dari penonton dan sebagainya Pak? Mungkin bisa sedikit men-share situ. Akan coba melakukan itu dan mudah-mudahan bisa dapat respon maksimal dari para pencinta PSM. Jadi kemungkinan juga kita akan membawa tim untuk membuat siaran melalui live YouTube-nya PSM. Dan itu insya Allah kita bikin berbayar. Oh, siap. Kita bikin berbayar, jadi sama aja datang ke stadion beli tiket ini sama juga, walaupun mungkin harganya jauh lebih murah daripada datang ke stadion. Nah, kita akan coba melakukan itu sehingga supaya tidak ada juga, kita juga tidak ingin dalam situasi seperti ini ada lagi nobar dan sebagainya, nanti dibilang lagi ini banyak positif karena klaster nobarnya PSM, kan kita juga tidak mau. Tidak boleh berkumpul itu lebih personal. Itu lebih personal dan teman-teman di apa namanya bagian komersil PSM lagi merancang ini supaya ada keterlibatan PSM walaupun bentuknya virtual seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan juga bahwa walaupun kita tanpa menonton tetapi ada keikutsertaan juga supporter sama-sama, tetap kita bisa jalankan seperti itu. Oh betul, itu kayaknya ide bincang bola virtual kita yang pertama dulu Pak ya, bahwa bisa di live streaming lewat YouTube-nya PSM Makassar dengan berbayar. Wah ide bagus kalau memang dilanjuti Pak. Kita akan membuat seperti itu ya. Betul, artinya kan para supporter bisa memberikan andil sumbangsi ke manajemen dengan misalkan berbayar menonton di live YouTube-nya PSM Makassar. Iya, akan seperti itu. Oke Pak Api, kemudian dari bincang virtual pekan lalu dari media official sempat dikatakan bahwa PSSI atau tepatnya PT Liga Indonesia Baru akan memberikan subsidi sekitar 800 juta ya Pak Api ya tiap bulan, kalau tidak salah. Mungkin itu bisa dikasih angka-angka subsidinya sebenarnya begini ya. Sebenarnya saya sih kadang-kadang agak kurang sepakat dengan kalau dibilang subsidi, tapi oke lah kita ambil ini istilah karena kebersamaan. Kenapa? Karena ini sebenarnya kan rights-nya kita, hak siarnya kita berikan untuk dikelola menjadi secara bersama. Padahal sebenarnya kan kalau bisa kita klub masing-masing menjual hak siarnya kan bisa, tetapi supaya ini ada kebersamaan dulu untuk membangun sebuah sistem sepak bola yang lebih rapi, ya udah kita berikan. Dan padahal sebenarnya kan ini harusnya kan tidak sama semuanya. Betul. Nah, tetapi ya nggak apa-apa, ini demi kebersamaan untuk kemajuan sepak bola sama-sama kita, oke lah untuk itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Liga melihat bahwa kebutuhan akan tim yang keluar dari kandangnya untuk bermain di Pulau Jawa kan tentu akan menggunakan biaya yang lebih besar daripada tim-tim lainnya. Betul. Bahwa ada peningkatan dari subsidi, ya sepakat kita, tetapi nilainya harus dihitung baik gitu. Kenapa jangan sampai pada saat kita cuma menghitung naiknya cuma sekian persen, tetapi cost-nya kita jadi umpamanya kenaikan subsidinya hanya umpamanya 10%, tetapi cost kita naik sampai 70-80%, ini kan yang bikin masalah nanti kita. Seperti itu. Nah, ini yang harus dibicarakan dengan baik
seperti apa posisinya, dan ini setiap meeting di liga baik bersama liga dan maupun dengan bersama federasi, dalam hal ini PSSI, saya selalu menyampaikan itu bahwa berikan, karena kalau kami ada di kandang kami kan sudah tidak terbebani lagi dengan biaya akomodasi dan biaya konsumsi kami. Betul. Setelah kami pindah, bayangkan kalau kita umpamanya tinggal di hotel, nah terus kita harus tinggal 6 bulan, kan nggak main-main. Bukan cuma satu kamar yang harus siap, apalagi sekarang ini apa bisa satu kamar berdua? Kalau enggak ya minimal ada 40 kamar yang harus kita siapkan, seperti itu. Bahkan Pak Sam minggu lalu menyatakan mana cukup itu sebetulnya kalau nilainya seperti itu kan sebetulnya. Ya tentu tidak akan cukup lah, tentu tidak akan cukup. Tetapi ya itulah konsekuensi daripada apa yang telah kita lakukan sekarang. Lagi-lagi kita kembali demi sepak bola Indonesia. Siap, betul, artinya komitmen betul dari manajemen untuk tetap PSM ikut dan bisa kembali juara begitu Pak Abi ya. Insya Allah ya. Amin. Siap. Nah ini kembali saya mau bacakan ada beberapa pesan dari Tribuners yang ada di YouTube Tribun Timur. Ini Muhammad Arsyad 327 mengatakan saya dukung pemain mudanya PSM untuk diberi kesempatan. Kemudian juga ada Adi Supriyadi, semoga ada bibit-bibit baru dari Bulukumba juga Pak. Nah, terus ada pesan terakhir juga Muhammad Arsyad ini, kasih kemudian Hidayat SJ Pak Abi. Ya, itu mungkin ada komentar-komentarnya Pak Abi soal itu. Ya kalau pemain-pemain baru secara internal insya Allah kita akan maksimalkan, tetapi kan kalau pemain dari klub lain saya pikir ada regulasinya untuk perpindahan antar klub di Liga 1 menurut saya tidak akan diperbolehkan lah mungkin sesuai aturan yang ada. Tapi kalau peminjaman dari klub Liga 1 ke Liga 2 saya pikir itu jalan, tapi kalau sesama Liga 1 saya pikir akan sangat dibatasi atau bahkan dilarang. Begitu ya, saat ini memang kabarnya saya baca bahwa tidak ada transfer lagi Pak yang untuk sesama Liga 1. Ada, ya seperti itu. Betul. Oke Pak, ini ada juga satu pertanyaan dari Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar dari Utomo Umar. Tolong sampaikan ke Pak Abi kalau bisa SSB dibuat murah biar anak saya bisa masuk juga dan anak-anaknya yang lain masuk sekolah sepak bola. Tidak ada komentar Pak Abi ini. Sebenarnya begini, SSB ini memang kita harus galakkan di Makassar, walaupun keterbatasan lahan, tetapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh, seharusnya pemerintah sudah sangat bisa merespon ini. Karebosi lah umpamanya, dengan 3 lapangan yang ada itu, kalau kita masih bertahan dengan rumput natural yang akan kita pakai, biaya maintenance-nya atau perawatannya akan sangat mahal, dan yang kedua kita akan tergantung dengan musim. Musim hujan, banjir, becek, nggak bisa dipakai juga. Musim kemarau, tidak ada rumputnya, gondol berdebu dan sebagainya. Saya sudah bisa menyampaikan beberapa kali, itu dibuat aja lapangan sintetis Pak ya. Betul.